Buat shalom. Shalom. Yesus datang. Amin. Dalam segala saya percaya Yesus datang, dan hari ini saudara tanggal 3 Agustus saat ini tinggal tinggal 27 hari atau 28 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2000 bulan Agustus, dan kita akan masuk bulan Berber. Agustus, September, Oktober, November berarti sudah mau kita merayakan Natal dan mengakhiri Natal, dan kita akan masuk tahun 2026 ini saudara. Dan saya percaya saudara, waktu ini dia berputar begitu cepat. Waktu ini seakan-akan begitu cepat saudara, sehingga kemarin hari Minggu, sekarang sudah hari Minggu lagi. Jadi ini cepat. Dan hari ini saya berikan tema saudara, waktu Tuhan dipersingkat. Coba bilang kiri kanan, waktu Tuhan dipersingkat. Jadi waktu Tuhan dipersingkat saudara. Jadi kalau waktu Tuhan dipersingkat ada tujuan daripada waktu Tuhan dipersingkat. Sebab mari kita baca firman Tuhan satu ayat saja. Untuk menghormati firman Tuhan kita semua berdiri dan kita akan membaca dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-20. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sekiranya akan tetapi kepada orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. jadi Tuhan mempersingkatkan waktu karena ada orang-orang pilihan. Pastikan saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Saudara bisa bilang amin? Nah, saudara, kita lihat saudara, kenapa sampai waktu Tuhan mempersingkat. Kenapa sampai Tuhan mempersingkatkan waktu ini saudara? Karena kalau Tuhan tidak mempersingkat waktu, maka semua yang diciptakan Tuhan tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Itu sebabnya Tuhan harus mempersingkat ini waktu. So, kalau Tuhan tidak mempersingkat ini waktu, saudara, teknologi yang dibangun oleh semua negara-negara adikuasa, mereka punya senjata nuklir, itu waktu dilepaskan lepasnya lalu mulai mereka menghirup udara langsung bisa mati tempat. Semua orang percaya yang ada di seluruh dunia. Itu sebabnya Tuhan pasti mempersingkatkan waktu ini karena saudara dan saya. Itu sebabnya saya mengucap syukur bahwa saudara termasuk ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Dan waktu saudara dipilih oleh Tuhan, saudara harus tahu diri bahwa saudara berarti. Saudara itu orang yang berarti sehingga Tuhan pilih saudara. Karena tidak semua orang terpilih. Amin. Tidak semua orang terpilih, saudara. Jadi kita lihat, sebab kalau Tuhan tidak mempersingkatkan waktu, apa yang terjadi? Sebab pada masa itu akan terjadi, saudara. Pada masa ini akan terjadi hal-hal yang dahsyat terjadi di depan mata kita, saudara. Dan ini akan menimpa seluruh orang. Seluruh orang percaya di bawah kolom langit ini akan menimpa kita semua, saudara. Kalau Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudara, jadi ada siksaan di depan kita. Saudara percaya tidak percaya, tapi saudara coba lihat ke belakang saudara, harga ke depan saudara, harga barang tidak pernah akan turun. Dia naik terus karena ini menggenapi nubuatan. Makanya kalau kita yang tahu firman, kita tidak perlu mengeluh, wah ini naik kembali, saudara. Mengucap syukur saja, karena barang harus tetap naik dan tidak pernah akan turun, saudara. Yang turun itu air mata saja yang hujan. Haleluya. Jadi tetap terus beranjak naik, saudara. Dan kita lihat lagi dalam Markus pasal 13 ini ayat yang ke-19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudara, siksaan itu luar biasa. Jadi siksaan sebelum sesudah itu macam Sodom dan Gomora, bahkan seperti dengan air bah itu, saudara, itu tidak seperti dengan ini. Ini terakhir siksaan ini, saudara. Itu sebabnya saya percaya kita semua tidak mau mengalami siksaan itu. Karena siksaan itu
Darah itu sadis, itu tidak bisa satupun yang bisa luput dari semuanya itu. Tidak bisa satupun yang luput, saudara. Bagaimana supaya kita bisa luput dari kesukaran dan penganiayaan yang dahsyat itu? Bagaimana supaya kita bisa terlepas? Saya percaya kita semua rindu untuk kita bisa terlepas pada hari yang sudah sangat mendekati depan mata kita, saudara. Bayangkan kalau nanti Indonesia mentaati apa yang nanti terjadi. Nanti kita lihat videonya, saudara. Sehingga kita terus bergumul, anak-anak Tuhan terus bergumul. Karena saya percaya, saudara, bahwa kita tidak punya kekuatan apapun. Hanya kita punya kekuatan dalam Tuhan dan dalam doa. Kita kuat dengan itu, saudara. Haleluya. Jadi yang pertama, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, tidak ada jalan lain. Di dalam Matius 26 itu ayat yang ke-41a saja. Ya, dia bilang begitu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau dia punya selanjutnya itu memang roh itu penurut tapi daging lemah. Saya tidak mau pakai itu, saudara. Sebab nanti dengan demikian kita terlalu katakan bahwa ini kan kita masih ada dalam tubuh kemah ini, kita masih ada kelemahan-kelemahan dan kita tidak mungkin sampai kepada kesempurnaan. Saudara, kalau saudara bilang saudara tidak bisa sampai kepada kesempurnaan, berarti Tuhan itu bohong. Tuhan kan kasih sesuatu, dia bilang hendaklah kamu sempurna sama seperti dengan Bapamu adalah sempurna. Bisakah kita sempurna? Bisa. Karena apa? Karena Bapa yang kita percayai dia telah berjanji itu dan kita percaya, saudara. Jadi begini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini perintah Tuhan, ini perintah Tuhan Yesus yang harus dilakukan supaya kita bisa luput dari pencobaan dan penganiayaan yang akan datang, saudara. Bagaimana supaya kita bisa luput? Saudara, berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Itu sebabnya kalau saudara orang Kristen dan saudara tidak pernah berjaga-jaga dan saudara tidak pernah berdoa, saya pastikan bahwa saudara tidak akan bisa bertahan menghadapi penganiayaan atau kesulitan, kesukaran yang akan datang di depan mata kita. Sudah sangat dekat, saudara, sudah sangat dekat. Nah, kita lihat, saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-3 pasal 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pertanyaannya, saudara, kita sementara ada di sebelah kini, kita ada di bumi atau kita ada di luar bumi? Halo? Kita ada di bumi, dua lolat, kan begitu. Kan istilah pemerintah, kita ada di bumi dua lolat, saudara. Itu sebabnya selesaikan segala sesuatu harus dengan apa? Budaya, dua lolat. Haleluya. Dan ini sementara dipakai dengan luar biasa, saudara. Dan saudara tekun dalam apa? Dalam berdoa dan pasti luput dari pencobaan yang dahsyat itu, saudara. Nah, kita lihat contoh siapa yang begitu luar biasa, saudara. Daniel, saudara, dia seorang pemimpin besar di Babel pada saat itu dan dia punya kedudukan tinggi. Tetapi dia punya jam doa satu hari berapa kali? 3 kali, dan itu terbiasa bagi dia. Terbiasa bagi dia sehingga pada saat dia mendengarkan bahwa dong sementara menjerat dia bahwa dalam 30 hari tidak ada orang yang bisa menyembah Allah yang lain. Kalau menyembah Allah yang lain, dan pada saat itu harus dibuang ke dalam gua singa. Dan pada saat itu dia sudah dibuang dalam gua singa kan belum? Dia sudah dibuang, saudara, pintu terbuka sendiri. Memang kan amin. Haleluya. Jadi apa jam bingung, pintu memang terbuka sendiri, tidak ada yang buka. Haleluya. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kasih? Harus kita masuk dalam pencobaan itu. Nah, pencobaan di depan mata kita, saudara, nanti kita sendiri akan masuk. Kita tidak bisa lari, saudara. Kita akan masuk dalam pencobaan itu.
Baru disitulah kita lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Saudara, ini saya minta baca tapi cukup panjang, saudara. Jadi kalau bisa tolong baca ayat yang penting saja, saudara. Daniel pasal yang ke-6 ini ayat yang ke-11, 21 lewat 21 dan sampai 24. Tolong bacakan. Daniel 6 Ayat 11. ayat yang ke-11. Langkah ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayatnya yang ke 21 sampai 24 ya. Demikian firman Tuhan. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayatnya yang ke-24, lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Amin. Jadi saudara, kita punya hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan dalam doa dan mentaati firman Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan pasti bahwa kita dalam pencobaan ini pasti Dia membela kita. Betul? Dia bela kita, Dia bela Daniel, saudara. Apa yang terjadi? Orang yang cari muka, yang suka cari muka itu, malah mereka yang dibuang ke dalam gua singa. Bukan cuma itu laki-laki pembesar itu, tapi juga istri dan anak-anak. Jadi akibat kalau kita ambil langkah salah, saudara, sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki ambil langkah salah, itu dampak bagi istri dan anak-anak. Itu Alkitab katakan bahwa mereka waktu dibuang ke dalam gua singa sampai tulang-tulang pun diremukkan oleh singa yang lapar. Jadi kita tidak bisa main-main dalam ini, saudara. Nah kita lihat, saudara, contoh juga Paulus dan Silas, saudara. Silas ini oleh karena kebenaran dan oleh karena mereka kebenaran, mereka dipenjarakan. Mereka sebelum dipenjarakan didera berulang kali. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 dan 26. Tolong. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bayangkan, saudara, doa itu punya kuasa. Itu sebabnya jangan saudara jadi pelayan Tuhan atau jadi anak Tuhan yang tidak tahu berdoa. Lebih baik saudara tidak tahu, sebaik saudara tunda makan daripada saudara tunda berdoa. Sekali lagi, saudara tunda makan sampai 1 minggu saudara tidak akan makan. Tapi kalau saudara tunda untuk saudara berdoa untuk Tuhan, keakraban dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, saudara, saya pasti, rohani saudara pasti tidak akan bisa bertahan untuk menghadapi masalah apapun. Dan Yesus telah mengajarkan, Yesus itu dalam segala hal Dia selalu datang berdoa, tanyakan Bapa, dan semua yang Dia tanyakan Bapa itu yang Dia lakukan dalam hidupnya. Itu sebabnya kalau kita mau berhasil untuk keluar dari kesukaran yang besar yang telah dinubuatkan, saudara, bangunlah doa, saudara, bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Sebab nanti kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-13 ini, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ini akan terjadi di depan mata kita. Coba tolong bacakan Wahyu pasal yang ke-13 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya. Dan ia menyebab sehingga kepada semua orang, kecil atau besar,
kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, ini akan terjadi di depan mata saudara. Saya waktu di Manado, saudara, kita lihat videonya dulu. Bagaimana nanti kalau umpama presiden kita menyetujui, kita lihat. Penindas dengan kejam lalu menyuruh korbannya tersenyum pula. Ya, Prabowo akan memborgol rakyat lewat total kontrol perbudakan digital, dan yang lebih sintingnya, dia akan melaksanakannya pada 17 Agustus dan menyuruh kita mengibarkan bendera dan menyambutnya dengan riang gembira. Benar-benar speechless, kata-kata keji, jahat, gila, sinting, psikopat, semuanya terasa sangat kecil untuk menggambarkan kekejian luar biasa ini. Perbudakan digital ini disebut payment ID, simple, hanya 9 karakter. Tapi fungsinya seperti belenggu digital tak terlihat, di mana semua orang terpenjara, sekalipun mereka di luar ruangan. Bank Indonesia akan melacak semua transaksi rakyat, uangmu, tabunganmu, pinjamanmu, ketika Anda belanja, ketika kamu ke rumah sakit, bahkan sedekah dan zakatmu, semua dikontrol, semua dinilai, semua dicatat, dan kamu akan hidup hanya jika mereka mengizinkannya. Sistem ini bukan orisinil dari Indonesia. Ini adalah blueprint dari New World Order. Sebab Bank Indonesia terkoneksi dengan jaringan Global Bank Dunia, IMF, BS, dan WF, di mana mereka sedang menyiapkan sebuah sistem keuangan terkutuk berbasis digital yang disebut CBDC alias Central Bank Digital Currency. Mereka ingin menghapus uang tunai dan mengganti semuanya dengan kode digital yang bisa dibekukan kapan saja. Dan jika Anda tidak patuh pada pemerintah, mereka bisa menghapus aksesmu dari sistem. Kamu tidak bisa beli, kamu tidak bisa jual, kamu mati dalam sunyi. Sadarilah, ini bukan sekadar sistem ekonomi. Ini adalah sistem penyembahan akhir zaman. Di dalam kitab Kristen, dia tertulis jelas dalam Wahyu 13 bahwa akan datang satu masa di mana tak seorang pun dapat membeli atau menjual kecuali yang memakai tanda binatang itu, yaitu 666. Itu adalah angka komputasi, alias sesuatu yang berhubungan dengan digital atau komputerisasi, di mana sekarang kita mengenalnya sebagai barcode atau QR code. Sedangkan dalam kitab Islam sendiri, dia disebut tanda Dajjal si mata satu. Ketahuilah, perang akhir zaman bukanlah soal senjata, tapi soal sistem total kontrol. Semua orang akan dipaksa sujud. Dan jika Anda menolak, Anda akan lapar, miskin, tidak dilayani, ditolak berobat, dan diasingkan. Ini adalah benar-benar ujian iman. Inilah perang akhir zaman sesungguhnya. Dan mereka punya senjata untuk memaksa semua orang. Jika kita tidak sadar merapatkan barisan dan mengangkat senjata melawan Londo Ireng, alias penjajah berkulit coklat, maka kelak anak cucu kita akan mengenang 17 Agustus sebagai Hari Perbudakan Global. Saudara, Alkitab telah dinubuatkan, saudara. Dan saudara percaya nubuatan Alkitab tidak pernah gagal? Tidak pernah gagal, saudara. Nah, kita lihat, saudara, ada satu video yang pernah saya tunjukkan juga, itu bagaimana seorang hamba Tuhan, dia katakan depan ini ada dua pilihan, kita berlutut kepada Tuhan atau kita berlutut kepada iblis atau setan itu. Nah, kita lihat, saudara. Ya, itu. In the days not too far from now, we will all have to make one choice. To bow down to the living God or to bow down to the image of the beast. And please, menuju kesudahan akhir zaman. Kesudahan akhir zaman, chip akan dipasang. Pak, dipasang nanti, dahi atau ini. Catat nomornya, waktunya sudah habis, waktunya sudah singkat. Saya bilang waktunya sudah habis.
Bahkan puncaknya nanti kita akan dipasang chip. Kalau enggak, otomatis kita tidak bisa bergerak. Satu chip yang ditanamkan dalam tubuh manusia. Nah, di sini kekuatan memaksanya harus ada. Kekuatan memaksanya itu adalah kekuatan memaksa. Jadi kalau yang memaksa ini pemerintah memaksakan, saudara. Contoh saja, saya ambil contoh, saudara. Kemarin COVID-19 itu, saudara, itu perintah langsung dari presiden. Karena presiden lebih dulu pakai vaksin itu kan. Setelah presiden lebih dulu pakai vaksin itu, maka diperintahkan untuk semua rakyat Indonesia harus vaksin. Betul atau betul? Kan kemarin siapa yang tidak vaksin? Pemerintah. Kalau tidak vaksin kan tidak bisa berangkat kan? Halo? Ini contoh kecil, saudara. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini saya masih di Manado, saudara. Anak-anak masih kecil. Tahun 1988 itu, saudara. Pengajaran ini sudah dibukakan. Dan satu ketika nanti saudara punya barang mewah semua dalam rumah, saudara punya bangunan yang mewah, saudara punya harta yang mewah, itu pasti akan kenal pajak semuanya. Bayangkan kalau 1988, berarti sekarang sudah 30 tahun lalu, digenapi hari yang terakhir. Digenapi. Jadi kalau saudara punya tanah banyak, tidak kelola, itu akan diambil oleh negara. Bayangkan kita punya hak milik, tapi kalau tidak kelola kan diambil oleh negara. Saudara, dan kursi-kursi ini nanti mereka datang untuk itu. Kira-kira kursi satu buah berapa? Harus dibayar, saudara. Kalau saya dibayar disita. Tapi ada orang yang bebas untuk berbelanja, yaitu mereka yang bersedia untuk menerima chip pasang di tangan ini, saudara. Ini tangan sangat bisa, benda asing bisa dimasukkan di sini. Dan di mana? Di sini. Di tempat lain tidak bisa, saudara, hanya di sini. Buatan firman Tuhan ini ya dan amin, saudara. Tidak bisa kita. Bayangkan, saudara yang kekasih, sampai Ahok juga dia kritik pemerintah punya keputusan. Kalau memang kita punya harta atau tanah yang tidak bisa dipakai atau uang saudara di bank itu, saudara, 3 bulan tidak ada transaksi, itu akan diambil oleh negara, oleh negara. Itu sebabnya kalau uang itu dia terus masuk keluar ya, ada transaksi terus. Kalau tidak, saudara simpan saja, saudara. 3 bulan tidak ada transaksi, itu pemerintah bekukan itu. Terima kasih. Dan ini tidak main-main. Lalu Ahok tanyakan lagi, nah kalau umpama Indonesia banyak yang ngangguran ini, negara bikin apa untuk mereka? Dia pertanyakan balik, dan ini akan sampai kalau memang tanggal 17 Agustus ini diumumkan, negara ini pasti kacau, kan pasti ada menolak. Itu Pak Jenderal Purnawirawan, Pak Dharma Pongreko, dia bilang apa? Mati sama juga, jangan menerima. Lebih baik mati dan tidak menerima cap. Dan saudara bebas untuk belanja, hanya selama belanja dan membeli. Saudara bebas untuk lakukan apa saja, pergi kemanapun ke seluruh dunia. Itu cuma masa waktunya 3 tahun saja, saudara. Tapi setelah itu ada murka Tuhan turun atasmu yang menerima itu. Dan saya percaya bahwa kita semua tidak ada yang mau menerima tanda itu. Kita akan diubah. Sebab Alkitab katakan sebelum masa kesukaran itu datang, saya dan saudara telah diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaannya di awalnya. Pastikan saya dan saudara hari ini, saudara, meyakini
sungguh-sungguh bahwa saudara tidak akan melewati masa kesukaran itu. Sebab kalau saudara mengalami masa kesukaran itu, saudara, pada saat itu hanya dua pilihan. Engkau mau mati karena Kristus atau engkau mau menerima itu. Sebab pada saat itu baru engkau menerima, saudara. Pada saat itu engkau mau baru menerima, pasti saudara, darahmu tertumpah untuk menebus dosamu, saudara. Maka hamba Tuhan yang mendapat nubuatan mereka katakan pada saat saudara pemaksaan itu mulai terjadi. Dan pemaksaan ini saudara, ini dari negara yang paksakan. Saudara mau tolak, tidak bisa saudara. Saudara tidak bisa menolak itu. Itu pasti akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Jadi ini kita tidak bisa main-main saudara. Mari kita lihat ya, kita baca dalam Wahyu yang tadi, Wahyu 3 ayat yang ke 15 saya baca ayat yang ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk apa? Memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu, binatang itu akan apa? Dibunuh, saudara. Jadi kalau kau tidak terima, pasti dibunuh. Pasti dibunuh, saudara. Yang kedua, saudara, yang kedua, pegang teguh perintah Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan saudara dan saudara. Jadi pegang teguh firman Tuhan, lalu tetap tekun untuk melakukannya dan terus menjaga hubungan dua saya dan saudara. Pas saudara dan saya luput, saudara. Kita lihat contoh, saudara. Kita lihat contoh. Kita lihat contoh, saudara. Contoh Sadrak, Mesak dan Abednego. Kan mau disuruh untuk apa? Menyembah patung, kan? Yang dibuat oleh raja pada saat itu. Patung bukan patung kayu, bukan patung juga patung dari beton, dari itu, tapi patung emas. Dan diperintahkan untuk mereka harus menyembah patung ini. Mari saya minta tolong baca pada Daniel pasal yang ke-3, ayat yang ini cukup panjang, ayat yang ke-14 sampai 19. Tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. 24 sampai 6. Ayat yang ke-24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, 28 sampai 29. 28 sampai 29.
Ayat yang ke-28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Saudara, mereka punya prinsip bahwa Tuhan yang mereka percaya tidak bisa digantikan dengan apapun. Mereka rela mati, dan pada saat itu, saudara, mereka masuk dalam api atau di luar api. Mereka masuk dalam api. Waktu masuk dalam api baru Tuhan tolong. Ada seorang seperti anak dewa. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Amin. Dia adalah Yesus. Dan biasanya Tuhan luaskan sesuatu terjadi dalam hidup saya dan saudara-saudara. Dia mau supaya kita berani harus masuk. Jangan kita lari, saudara. Waktu saudara lari dari perapian, saudara, pasti ada hukuman yang lain. Jadi harus masuk dalam masalah. Bersama dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan, hubungan tetap dengan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan berikan kemenangan. Dan kemenangan itu mengubah paradigma daripada Nebukadnezar dan semua pembesar. Dan pada saat itu dia sembah, dia katakan bahwa di seluruh dunia yang dia tidak ada orang menyembah Allah yang lain termasuk patung yang dia buat. Hanya menyembah kepada Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lewat tantangan ini yang kita alami, saudara, dan kita terus tekun dalam doa, jaga hubungan dengan Tuhan. Saudara, saya percaya saudara akan keluar dari masalah. Dan dengan saudara keluar masalah, orang lain akan yang suka mau menjelekan engkau, mereka akan datang dan mengakui bahwa apa yang mereka buat itu salah dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi ini saudara hal yang luar biasa yang perlu kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita lihat lagi saudara, kita lihat Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 sampai 34. Tolong. Lukas 22 ayat 31 sampai 34, demikian firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu sebagai gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Bayangkan saudara, Petrus ini Tuhan sudah bicara untuk dia, Simon Petrus. Simon Petrus lihat iblis sementara menampi engkau. Tapi aku telah berdoa kepada engkau. Nah, jika engkau insaf, sadarilah, saudara-saudara, kuatkanlah saudara-saudara. Pada saat itu, saudara, dia bilang dia rela mati, dia rela masuk penjara. Tapi Yesus sudah tahu, pasti akan menyangkal. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara. Dan dia waktu pergi, untung saja dia tidak gantung diri seperti dengan siapa? Yudas. Tapi dia pergi, dia waktu lihat Yesus angkat muka, waktu ayam berkokok, dia angkat muka. Dia menangis, dia menyesal. Cuma berapa jam saja, saudara. Dia menyesal. Dan dia pada akhirnya, saudara, menyangkal Yesus. Tapi setelah menyangkal Yesus, apa yang terjadi, saudara? Waktu 3 hari itu dia mulai ajak dia punya teman-teman untuk kembali ke profesi yang lama, hidup yang lama, yaitu pergi untuk mencari kembali. Saudara, jangan tantangan datang lalu saudara kembali kepada profesi saudara yang lama. Tapi Tuhan karena begitu mengasihi, saudara, Tuhan cari dia. Waktu Tuhan ketemu dia, saudara, Tuhan minta supaya dia punya perahu yang tadinya pakai
Tuhan pakai untuk bisa mengajar orang banyak, dan setelah itu selesai mengajar orang banyak, bilang Simon Petrus pergi dan menjaringlah. Tapi tebarkan jaring itu di sebelah apa? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Iya, di sebelah kanan. Berarti biasanya mereka lepas di sebelah kiri. Tuhan bilang tebarkan. Simon Petrus masih bilang lagi, Tuhan beta ini kan punya pengalaman di laut ini, dan bulan atau angin seperti begini tidak ada ikan. Tapi dia mau taat kepada perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Tangkap ikan banyak atau sedikit? Banyak, saudara. Mari kita mau luput dari semua permasalahan, bahkan tantangan hidup, beban hidup, barang yang terus makin meningkat, sehingga genaplah firman Tuhan bahwa nantinya, saudara, satu cupak gandum itu harganya sedinar. Harga sedinar itu upah pekerja di Timur Tengah saat itu. Jadi kalau mau upah kerja sekarang, rata-rata upah kerja saja itu kalau paling kurang 100.000 per satu hari kerja. 100.000 nih dia beli beras, sekarang beras bulog itu berapa harga? Lalu berapa hari makan, saudara? Dia 1 minggu. Kalau 5 orang dalam rumah, belum beli sayur, belum beli ini lagi, saudara, pasti tidak akan cukup. Dan nanti kesukaran makin lebih luar biasa, sehingga pada satu ketika waktu Elia, pada akhirnya, saudara, hujan tidak turun di Israel pada saat itu selama berapa tahun? 3,5 tahun. Apa yang terjadi? Kelaparan yang begitu luar biasa. Sampai pada akhirnya, saudara, ada perempuan yang katakan begini kepada perempuan yang lain. Baik, Ale punya anak yang laki-laki, Ale punya anak, atau makan dia ini hari dulu. Nanti besok baru makan beta punya anak kembali. Ini masa kesukaran, dan saya percaya, saudara, ini akan terjadi di akhir zaman ini sebelum menjalankan kedatangan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena kesukaran besar, anak saja rela. Alkitab katakan bahwa kedatangan Tuhan ini, saudara, itu nanti akan terjadi, anak akan melawan terhadap orang tua, bahkan anak akan membunuh orang tua akan melawan anak-anak, dan anak-anak akan membunuh orang tua, akan membunuh anak. Terjadi karena kesukaran, karena susah. Tapi saya percaya, saudara, dan saya tidak perlu takut. Amin. Tidak perlu takut. Saudara punya lahan ada, jangan biarkan akan mengganggu. Jangan biarkan saudara malas dan tinggal di rumah lalu cuma nonton begitu saja. Pergi, bikin bersih kebun, bikin bersih tempat itu, tanam apapun yang bisa saudara tanam. Karena saya percaya apapun yang saudara tanamkan, disertai dengan ucapan syukur, pasti akan berhasil. Amin. Pasti akan berhasil. Walaupun kalau memang saya ada tanah, ada pot, ada polybag, taruh tanah di dalam, lalu mulai usaha. Kita tidak bisa main-main menghadapi. Kita harus betul-betul ajar anak-anak untuk bisa makan makanan kebun, bisa makan sayur. Jangan makan instan, karena nanti makan instan itu tidak akan bisa lagi kecuali apa cap. Terima itu, tanda itu, baru bisa bebas berbelanja dan bisa bebas menjual. Saya percaya kita tidak mau. Amin. Mati sama juga, lebih baik mati menolak itu daripada kita menerima dalam sukacita yang kita bisa alami cuma 3,5 tahun, tapi akibat dari murka Allah turun, itu semua orang yang menerima itu akan mendapat apa? Bisul di seluruh tubuhnya, lebih menderita, dan pada akhirnya juga masuk dalam kekekalan di neraka untuk selamanya. Saya percaya, saya dan saudara kita mau supaya waktu Tuhan datang kita terangkat dan ketemu dengan Dia yang mati dalam Tuhan. Makanya dalam Wahyu pasal yang ke 14 ayat yang ke-13, tolong bacakan ayat itu. Dan tim musik diminta maju ke depan untuk kita persiapkan. Wahyu 14 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan
sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi sungguh mereka yang lebih dulu meninggal, termasuk Asun Kaneti, termasuk Bapak Alex sama Dara, yang lebih dulu dalam Tuhan. Bapak Bernard Kaneti yang sudah mendahului kita. Itu sebabnya saya berpikir-pikir begini, saudara. Jangan sampai saya punya umur itu 80 tahun yang saya sakitnya apa-apa lagi. Kalau memang 80 tahun masih bisa berfungsi, dipakai untuk kerajaan surga, lebih baik Tuhan kasih izin. Tapi kalau saya berfungsi lagi untuk dipakai bagi pekerjaan setan, untuk pekerjaan setan, dalam arti anak-anak mengeluh semua. Saya rasa yang saya mengeluh melayani orang tua. Dewa begitu, ambil saja Tuhan, ambil saja. Karena kita bilang lebih berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena mereka akan beristirahat dan perbuatan mereka akan menyertai mereka. Amin. Haleluya. Tapi saya percaya kita semua rindu untuk kita akan diubah dalam sekejap mata dan ketemu dengan Tuhan. Tapi untuk itu mesti jaga hubungan, doa, baca firman Tuhan. Begitu. Supaya doa ibadah yang saudara lalai, saudara. Tadi pagi sudah katakan saudara, orang benar itu akan apa? Orang benar itu apa, saudara? Suka untuk beribadah, mendekatkan diri dalam ibadah. Tapi kalau orang yang berbuat dosa itu dia akan jauh daripada pertemuan ibadah. Karena apa? Karena dosa. Sebabnya mulai dari sekarang kita mulai rajin ya. Kalau ada kesempatan untuk kita ibadah saja terus. Karena dalam ibadah ada janji Tuhan di dalamnya. Amin. Kecuali saudara tidak bisa jalan saja, saya yang bisa jalan, saya masih bisa jalan datang. Amin. Haleluya. Nanti satu ketika masih pegang-pegang lagi, masih langsung lari karena kita harus turun di Ungla untuk bisa keluarga yang ada di sana juga mereka bisa. Haleluya. Dan mulai sekarang saudara, bagaimana cara saudara? Saudara capek dengan Tuhan saat-saat terakhir ini, saudara, karena tempat kita di dunia ini bukan tempat istirahat. Tempat kita istirahat aja ada di surga nanti, saudara. Kalau di dunia ini kita harus bekerja dan harus harus semangat untuk terus bekerja untuk memenangkan satu jiwa, karena satu jiwa diselamatkan itu surga bertembik sorak. Saudara yang membawa orang yang bertobat itu saudara upah juga saudara terima. Amin. Haleluya. Jangan kesibukan pekerjaan, bahkan kesibukan yang saudara pada akhirnya saudara tidak bisa kerja, tidak bisa invest, tidak bisa maksimal untuk Tuhan, saudara. Saya tidak larang saudara untuk tidak bekerja. Saudara bekerja, tapi di tempat saudara bekerja disitulah saudara bisa jadi ladang untuk bisa memberitakan nama Yesus. Saudara bisa jadi terang dan garam di tempat saudara yang ada. Sebab satu ketika saudara, yang kekasih, kalau patung itu sampai dia bicara, patung yang bicara saja, orang turun dan orang menyembah. Apalagi saat itu patung itu berbicara. Dan dia diberikan kuasa, dia suruh api dari langit turun, api turun, saudara. Dan orang pasti akan sujud menyembah dia. Dan yang tidak menyembah pasti dibunuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.